Selamat malam Galaxy Tab. Gitu. Selamat malam. Lupa. Ira ya? Bukan Ira. Bukan. Selamat malam Pak Arif Werina, Bumia. Romo. Ya, Malam. Bumia. Malam Sis Erwin. Bumia Pak Jimmy. Malam. Malam Ci Erika. Halo. Oh, Pak Kiki ya? Arif mana Bu Erika? Iya. Pak Arifnya sudah tidur agak ini. Syukur. Tapi udah sehat kan? Sudah Mbak Cici, sudah sehat. Andi Ong. Selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Andi. Selamat malam. Andi Ong, Pak Andi Wibawanto. Selamat malam Bu. Malam Pak Andi. Malam semua. Selamat malam Ci Nini. Sudah 23 Kiki, ini yuk. Yes, ya. Mari, yuk. Ya. Selamat malam semuanya Bro and Sis. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita berkesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara obrolan ringan 30 menit. Terus malam hari ini temanya makin seru, si jago Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Arya. Dan sebelumnya mari kita buka dulu acara pada malam hari ini. Yang doa pembuka yang akan dibawakan petugasnya malam hari ini sudah siap? Ya. Oke, siap. Dipersilahkan. Mari. Romo, Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa untuk mengawali obrolan ringan pada malam hari ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas perkenan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti acara obrolan ringan yang mengambil tema Sang Jago Tuhan yang akan dipimpin oleh Romo Arya Dewanto SY, pembimbing tim doa dan Bina Iman PD Santo Mikael Surakarta. Kami mohon Engkau mendampingi kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami semua bisa benar-benar mengarahkan perhatian, perasaan, dan akal budi kami hanya padamu melalui Romo Arya. Tuhan, ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Kepada permulaan. Panjang segala Allah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Cici. Sama. Oke. Kita lanjut ya Mo, mulai ke tema kita pada malam hari ini ya. Ya. Silakan Romo. Baik, terima kasih Kiki. Teman-teman, selamat malam semuanya. Malam Romo. Sehat semua, tetap semangat. Nah, Malam Romo. kita akan ngomong tentang pertobatan Rasul Paulus. Ya, kemarin kita sudah ngomong mengenai kisah para rasul. Sekarang ya beberapa hal sederhana yang perlu kita ketahui tentang Rasul Paulus. Sebelum besok kita akan sedikit membahas tentang surat-suratnya. Ada berapa surat Rasul Paulus? Silakan chat. Ada berapa surat Rasul Paulus? Ada berapa surat Rasul Paulus? Silakan chat. Ada berapa surat Rasul Paulus? Silakan chat dulu. Terus Galaxy. Itu ya, bukan di WA ya chatnya ya, tapi di Zoom. Oke, Pak Andi sudah menjawab. Silakan. Yes. Oke. Bagi mereka yang ikut pertama kali dalam
Obrolan ringan sudah tahu jawabannya. Berapa? 14. 13. Ya. Oh. 14 sih mau punya saya. Bonus itu ya. 14 Diskon. sebenarnya menghitung dengan Ibrani ya. Pada Ibrani itu Diskon. bukan dari surat Paulus, bukan Paulus pengarangnya. Oke, sekarang gini. Kok bisa-bisanya Paulus itu disebut rasul ya? Teman-teman, kisah tentang pertobatan Paulus ya. Kisah tentang pertobatan Paulus. Nah, bisa dilihat enggak nih? Bisa. Nah, Bisa. kisah tentang pertobatan Paulus itu dapat ditemukan di kitab Kisah Para Rasul. Dan 3 kali itu disampaikan. Teman-teman lihat yang pertama, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-9. Yang kedua ayat 22, 6-16. Yang ketiga 26 ayat bab 26, ayat 12-18. Jadi kalau mau tahu tentang pertobatan Paulus ya ada di 3 kutipan ini ya. Nah, ini di Kisah Para Rasul. Kita baca sebentar saja karena ini sangat penting. Ya. Bab 9 nih, namanya dulu Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, peristiwanya seperti itu ya. Jadi peristiwa khusus. Itu ada di Kisah 9. 1-9, lalu dikatakan oleh Paulus di 22 dan 26. Dalam konteks yang berbeda. Dalam Kisah 22 itu Paulus pidato pembelaan diri. Yang pertama, karena dia diancam, kemudian digosipkan, difitnah. Nah, Paulus menyatakan bahwa saya ini adalah orang Yahudi. Kita lihat di situ. Lalu Kisah 26 pun juga pembelaan Paulus ketika dia sekali lagi dituduh dan akan dipenjara. Nah, di situ digambarkan Paulus sebagai model saksi di mana kebangkitan Kristus dan nubuat Kristus, di mana umat Kristen yang menjadi saksi kebangkitan itu berhadapan dengan para raja dan penguasa yang mencurigai mereka. Nah, lalu Paulus bercerita lagi tentang pengalaman dia disentuh, dipanggil oleh Tuhan. Nah, singkat kata, teman-teman, kalau mau tahu tentang pertobatan Paulus, ingat-ingat 3 kutipan ini ya, ada di sini. Jangan cari di tempat lain, nggak akan ada di Injil Yohanes, nggak akan Anda temukan di Injil Matius, nggak ada. Ya, di kitab Wahyu juga nggak ada, di kitab Ibrani nggak ada. Yang ada kisah pertobatan di Kisah Para Rasul bab ini. Itu ringkasan pertama ya, tentang pertobatan si jago Tuhan ini, Paulus. Dari sini ya kita akan tahu bertanya, siapa itu Paulus? Ya. Jadi kalau teman-teman ditanya, Paulus itu siapa? Ya gampang jawabnya. Rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi Paulus itu memang dipilih Tuhan Yesus secara istimewa. Seperti kisah yang tadi kita dengar. Untuk mewartakan tentang Kristus yang bangkit kepada bangsa-bangsa lain. Coba ya, kita lihat Roma 11:13.
Itu omong apa di situ? Roma 11:13. Itu dikatakan begini, teman-teman. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Nah ini ya, rasul yang dipilih untuk mewartakan Kristus yang bangkit kepada bangsa-bangsa lain. Itu ciri khasnya Paulus. Beda dengan yang lain ya, Petrus. Tapi Paulus punya kekhasan ini. Yang kedua, siapa itu Paulus? Dia itu Saulus sebelum bertobat. Siapa itu Saulus? Ya, siapa itu Saulus? Nanti kita lihat siapa Saulus ya. Tapi dikatakan sejak Kisah Para Rasul 7:58 itu namanya Paulus yang dulu Saulus. Siapa Paulus? Dia itu keturunan Yahudi beneran, bukan abal-abal. Ya, beneran dia orang Yahudi beneran ya. Orang tuanya berkebangsaan Yahudi dari suku Benyamin. Anda bisa lihat di Roma 11 ayat 1. Ya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri, Paulus ya, aku pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Ini Paulus yang ngomong. Ini mau menunjukkan bahwa Paulus itu yang betul-betul orang Yahudi. Lalu siapa dia? Dia orang yang berpendidikan, teman-teman. Paulus itu berpendidikan. Baik dididik secara Yahudi, informal maupun formal, maupun secara Yunani. Ya. Jadi Paulus bukan sembarang orang biasa. Dia berpendidikan dari keluarga yang cukup mampu. Dia sangat berpengaruh ketika sebelum bertobat di hukum yang sangat kuat dari kitab Taurat, dikatakan pernah menjadi anggota Sanhedrin. Ini jadi Paulus itu orang penting, orang penting pendidikan yang baik. Itu kalau mau lebih dekat, ya kira-kira ringkasannya begini. Ini pengakuan Paulus ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Anda bisa temukan di Galatia 1:13-14. Lalu dikatakan lagi, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 1 Korintus 15:11. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, kepada Timotius. Dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, Paulus mengatakan, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu Paulus menggambarkan dirinya sebagai orang Yahudi yang berpendidikan, yang berpengaruh, tapi juga yang dikatakan tadi paling hina karena menganiaya jemaat. Lalu dia mengatakan, kasih Tuhan Yesus mengubah seluruh hidup Rasul Paulus, dan karena pengalaman dikasih oleh Tuhan ini, dia mengatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini pertobatannya. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku yang paling hina dina ini dipilih oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dan dijadikan rasul, pewarta, saksi, kabar gembira. Itu Paulus. Karena pengalaman yang itu menyentuh lewat pengalaman istimewa ya, yang dibuat oleh Kristus pada dirinya, dia mengubah haluan hidupnya dari yang taat pada Taurat menjadi taat pada Kristus. Itu maka dia menjadi rasul ya.
Oke, ini yang lebih dekat. Nah, teman-teman yang menarik nih sebagai rasul. Paulus itu rasul peziarah ya, berjalan. Menurut catatan selama 20 tahun perjalanan misionernya, Paulus itu menempuh jarak sekitar 16.000 km, bayangkan itu. Dari mana ke mana ya kira-kira ya? Itu Semarang Jakarta itu hampir 500 km. Wah, Semarang Solo lebih kurang 400, Semarang Jakarta Surabaya kita berapa? 350 ya, 400. Wah, ini 16.000 km ini mundar-mandir ini. Seperti siapa nih? 16 kali Pulau Jawa, Romo. 16 kali Pulau Jawa. Ya. Untuk apa? Untuk mendirikan gereja-gereja, menguatkan. Ya, menguatkan gereja-gereja yang terbentuk di seluruh kekaisaran Romawi. Ini luar biasa. Ya, perjalanan Paulus misionernya. Anda kalau melihat nanti kalau di Google bisa cari ya, itu ya peta perjalanan Paulus itu. Di sini mungkin kurang jelas. Yang warna merah itu perjalanan pertamanya, warna ungu yang perjalanan keduanya dari mana ke mana nanti saya terangkan. Perjalanan ketiga dan terakhir perjalanan ke Roma sampai menyambut kematiannya. Itu ya. Jadi ini rasul betul. Berapa tahun tinggal di kota tertentu, berjalan lagi. Dia benar-benar selain mewartakan, mengajak orang untuk bertobat dan mengimani Kristus, dia juga memelihara iman umat yang terbentuk ini. Itu Rasul Paulus. Umat kleco ya, Paulus ya. Semoga punya semangat seperti Paulus. Pelindung para kleco. Teman-teman, kalau mau tahu perjalanan pertama Paulus itu kemana saja, silakan baca kisah 13 dan kisah 14. Kisah para rasul maksud saya. Itu diingat-ingat, 13-14 itu kisah tentang perjalanan pertamanya. Diutus dari Antioquia, disertai oleh Barnabas dan Markus, mengadakan perjalanan ke Siprus dan kemudian Asia Kecil. Nah ini petanya nih. Teman-teman lihat yang warna, ini saya kelihatan nggak ya kursor saya ya? Kelihatan di ini nggak, di layar kursor saya? Kelihatan dong. Kelihatan, Romo. Warna biru tahu ya, sini ya. Nah ini mulai dari Antioquia, jalan, ini perjalanan perginya. Terus ke situ balik ke wilayah Galatia, lalu ke sini selesai dari Derbe, dia balik lagi ke sini, balik lagi, lalu perjalanan pulang. Ya. Ini wilayah apa ya? Wilayah Krete ini Yunani ya, wilayah Paulus berjalan ini. Ini yang pertama nih. Dapat dibaca di kisah 13 dan 14. Perjalanan kedua, teman-teman biasa baca di kisah bab 15 ayat 36 sampai 18 ayat 22. Di situ apa? Paulus bersama Silas ya, yang pertama bersama Barnabas dan Markus, mengunjungi gereja-gereja di Galatia, kemudian pergi ke Yunani untuk mengunjungi Makedonia, Athena di Yunani ya, dan kemudian ke Korintus. Nah, di Korintus Paulus tinggal 2 tahun. Ya, menemani memelihara jemaat yang di sana. Ada ini perjalanannya ini. Ya. Mulai dari Antiok jalan mengunjungi Galatia, ini Tarsus, tempat kelahirannya. Siapa? Tarsus tempat kelahirannya siapa? Paulus. Ya. Di kota Tarsus nih. Ini provinsinya, ini tempat kelahiran Paulus nih, Tarsus. Di sini Galatia, keliling, terus putar, bayangkan, luar biasa nih. Sampai Filipi, terus Tesalonika, ya di daerah Makedonia nih. Turun. Nah ini ke sini. Korintus, Athens, kota Athens nih. Daerah Yunani nih. Ini Pulau Kreta nih. Patmos, siapa yang sudah dolan ke sini ya, ke Yunani ya. Efesus ke sini terus balik lewat Siprus tapi hanya lewat
lewat Yerusalem kembali lagi ke Antiok di Syria. Ini perjalanannya yang kedua. Kemudian perjalanan ketiga itu dapat dibaca di Kisah 19 ayat 1 sampai 21 ayat 14. Di sini Paulus ke Efesus, kota utama. Efesus itu dulu adalah kota utama provinsi Romawi di Asia. Di sana dia mendirikan gereja Kristen yang penting. Dari Efesus tersebar ke daerah timur, Paulus kemudian balik ke Yerusalem lewat Korintus. Nah ini perjalanannya. Iya, keliling lagi. Keliling, bolak-balik nih, muter sana, muter sini. Balik lagi ke sini, ya balik. Nah, ke Yerusalem. Ya. Berakhir di Sidon, Tirus, lalu ke Kaisarea, jadi Yerusalem. Ini perjalanan ketiga. Saya mau mengatakan bahwa betapa sang jago Tuhan ini, karena digerakkan pertobatan tadi, pengenalan Kristus, dia betul-betul menjadi pelayan Tuhan, ya, rasul Tuhan yang memelihara iman gereja perdana ini. Iman orang-orang, terutama bangsa-bangsa lain, di luar Yahudi di sini ya, Keyahudian ya. Nah, ini orang bangsa-bangsa di luar Yahudi. Asia kecil ya. Dan ini adalah ungkapan syukur Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, luar biasa nih Paulus. Begitu cintanya pada umat. Ya, umat Kristen yang dia dirikan atau yang dia rawat, dia jaga agar apa? Agar benar-benar hidup di dalam Kristus. Itu semangatnya Rasul Paulus. Rasul yang agung dengan segala halnya. Nah, itu kira-kira pengantar kecil yang bisa dilihat. Teman-teman jadi bisa mengetahui ya sumbernya pertobatan Paulus di kisah berapa tadi? Dari 2, 9, 22, dan 26. Perjalanannya 3 kali perjalanan besar sebelum terakhir dia perjalanan menuju Roma. Ya. Dan bersama teman-teman Barnabas, Markus, perjalanan pertama, kedua dengan Silas, lalu perjalanan yang lain, bertemu banyak orang di mana Paulus memelihara iman gereja. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Ribu. Romo. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan Bro Sukmo. Ya, Romo kan disebutkan saudara kita sebelah itu sering menyebut bahwa kitab suci itu banyak dirubah oleh Paulus. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh Paulus dalam Kristianitas ini, dalam perkembangan gereja ini, Romo? Kok kesannya dia merubah ajaran asli terus menjadi ajaran yang dia inginkan gitu, Romo? Ya, pertama tentu harus dicek dulu asumsi dari yang berpendapat. Ya, Paulus tidak merubah apa-apa ya. Dia justru belajar dari pengalaman mereka yang tinggal bersama Yesus sebelumnya, yaitu para rasul. Dalam konsili Yerusalem sangat kelihatan betapa Paulus itu orang yang sangat rendah hati, punya prinsip, dan bersama Petrus, pimpinan para rasul pertama, mereka menyadari bahwa pewartaan kebangkitan Kristus itu diwartakan masuk kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan diterima bahwa orang yang menjadi Kristen tidak harus mengikuti tradisi Yahudi sunat itu. Jadi kan perkara pertama kan perkara sunat. Ya. Karena orang Yahudi kan wajib ya disunat. Tapi Iya. Sunat itu ya pertama ya. Ya, itu bayangin loh, konsili pertama ngomong soal sunat. Tapi bukan soal sunatnya, tetapi ini loh, itu kan keyakinan ya. Keyakinan yang harus dihormati, dihargai.
Tetapi kan kita menyadari bahwa ada budaya dan tradisi lain. Nah, Paulus itu memberi suatu wacana baru, ya, bahwa ketika iman akan Kristus diwartakan ke bangsa lain, berarti tidak harus diyahudikan, gitu ya. Tetapi orang hidup mengalami seperti Paulus, orang Yahudi ya, dia tidak mengalami Yesus yang hidup langsung, tetapi peristiwa iman yang istimewa dalam perjalanan ke Damsik itu membuka wawasan, membuka mata, dan dia mendengar bahwa Roh Kudus itu, nah ini di daerah Roh Kudus itu melintasi batas. Nah, maka kembali ke tema kemarin, gereja itu lahir hanya gara-gara Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus itu yang melahirkan gereja, dan sampai sekarang ya langgeng, nah, itu kekuatan. Jadi ya kalau kita cek sih dia nggak mengubah, tapi dia apa? Memberi suatu wawasan, ya, penafsiran, cara pandang baru, cara melihat baru bagaimana orang hidup di dalam roh. Dia tentu belajar juga dari yang lain. Itu yang saya pahami. Ya Romo, betul. Karena memang seolah-olah perannya itu jauh lebih besar dibanding rasul-rasul yang lain. Sedangkan rasul yang lain kan memang mengalami Yesus yang hidup gitu Romo. Memang Paulus ini kan memang nggak mengalami gitu ya. Tapi kok seolah-olah ininya kalau di perjanjian baru itu setelah kisah para rasul itu isinya Paulus semua. Sedangkan murid rasul langsung yang ada kitabnya kan cuman Matius, Markus, Lukas. Gitu. Karena mungkin ya Paulus punya kemampuan menulis ya. Ya, betul. Kan berpendidikan ya. Ya, berbeda dengan rasul yang nelayan ya, Romo ya. Ya, yang lain mungkin kan tradisinya lisan ya. Yahudi kan tradisinya lisan ya, banyak. Sedikit yang memiliki kemampuan itu. Tapi Paulus itu kan dididik tadi di bawah asuhan Gamaliel, dia juga bertemu dengan bangsa-bangsa lain, gitu ya. Jadi kemampuan itu yang memampukan dia bisa menulis sesuatu. Dan itu yang menjadi ya tulisan yang paling bisa dilihat di Perjanjian Baru paling banyak. Tetapi konsisten bercerita tentang Kristus yang bangkit ya, pengalaman itu ya. Ya, baik Romo. Makasih Romo. Yuk, sama-sama. Oke, ada Bro Ensis lagi yang mau minta atau bisa menambahkan pencerahan dari Romo Arya. Oke, kalau nggak ada tambahan lagi Romo? Kuis, oke. Persiapan. Jempolnya siap karena jawabannya di chat ya, Mo ya? ya jawabannya di chat. Yes, jawabannya di chat. Persiapan, silakan Romo. Mengapa Paulus disebut rasul? Yaitu rasul seperti itu murid karena dia mengalami pengalaman tadi dari kisahnya dia ya, pengakuan rasul itu. Dia mengalami pengalaman iman Yesus yang sangat istimewa. Dan dia menjadi pewarta yang kuat, sehingga dalam hubungan dengan para rasul yang awal itu, mereka mengamini juga keyakinan iman yang dialami oleh Paulus, seperti yang mereka alami kebangkitan Yesus. Maka dia diterima sebagai rasul. Orang yang memiliki pengalaman khusus dan pengalaman itu benar, gitu ya, dekat dengan pengalaman para rasul yang lain. Ajarannya ya tentu saja ya. Ya, oke Romo. Mungkinkah kita bisa ditunjuk jadi rasul? Rasul Arya. Kalau sekarang mungkin terlalu jauh ya pengalamannya ya. Kebetulan dulu awal-awal abad-abad awal ya. Jadi para rasul, terus bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja kan muridnya para rasul, atau muridnya para rasul. Jadi waktu-waktunya itu dekat dengan peristiwa. Kalau kita kan terlalu jauh, terlalu tinggi lah, terlalu pengalaman. Mungkin juga pengalaman istimewanya lain ya.
Ya, tidak seperti Paulus. Maka lebih kepada orang hamba yang dihormati atau beato atau santo ya. Orang kudus katanya gitu. Dalam arti gelar ya. Tapi jiwa kita rasul boleh ya. Semangat merasul, jiwanya rasul. Mungkin kita juga sama. Mungkin Sukmo itu ya rasulnya Solo. Karena semangatnya berkobar. PD. Misalnya gitu ya. Tapi itu gelar itu hanya saya kira tidak ada lagi setelah Rasul Paulus dan para murid, para Rasul 12 Yesus ini. Kuis yang pertama. Silakan Romo. Kalau Kamis Putih bisa jadi Rasul. Ya, kuis yang pertama. Di mana Paulus dilahirkan? Tarsus. Diketik tuh. Wow, udah langsung dijawab tuh Mo. Yang kedua. Persiapan. Kedua. Kapan kira-kira ya? Kapan Paulus meninggal? Kira-kira doang kok, boleh tebak. Kira-kira, ayo silakan. Kapan Rasul Paulus meninggal? Waduh. Main kira-kira berapa ya? Di atas 60 tahun nggak ya? Tahun 80 tahun, pertengahan 60. Pertengahan 60. Berapa ya? Tahun berapa? Tahunnya. Tahunnya. Tahun berapa? Tahunnya bukan umurnya, sorry. Tahun meninggalnya, tahun wafatnya. Siapa yang duluan menjawab? Pokoknya harus ada kata 60-nya lah. 60 Masehi. 60 atau 60 itu udah benar. Ada masa pemerintahan Nero, Mo. Ya, betul. Sekitar pertengahan 60. Oke. Dijawab Pak Eko nih. Ya. Bagaimana Paulus meninggal? Bagaimana Dipenggal. Diketik. Oke. Wow, udah ngetik tuh, Mo. Wow. Disalib terbalik. Dipenggal. Diketik nih. Enggak bisa ketik. Udah ada jawabannya, Mo ya. Lebih cepat ngomong. Nanti kalah duluan. Sabar, diketik. Ayo diketik. Sudah. Yang terakhir. Ya. Ketinggalan nanti. Yang terakhir. Siapa? Nah, gini pertanyaannya. Apakah Paulus punya istri? Nah, itu yang terakhir. Apakah Paulus punya istri? Tidak punya. Tidak. Ini kayak pemungutan suara jadinya, Mo ya. Berapa orang tuh ngomong tidak? Berapa yang bilang punya? Udah, jawabannya dua-duanya udah ada nih, Mo. Udah ada nih, Mo. Dua-duanya jawabannya nih, Mo. Jawabannya apa, Mo? Jawabannya? Tidak ada informasi yang jelas. Ini pertanyaan menjebak ini. Ya, jadi tidak diceritakan. Tidak ada yang tahu. Ada yang berpendapat karena dia pernah jadi anggota Sanhedrin. Karena syarat anggota Sanhedrin itu kan pernikahan. Tapi ada yang gitu. Tapi ada yang tidak, karena Paulus mengatakan aku sendiri, tidak apa istilahnya, dia tidak ada pasangan. Ya. Tidaknya itu adalah tidak diceritakan. Tidak diceritakan atau tidak diketahui dengan pasti. Keliling berarti piknik. Kasihan di 20 tahun tinggal kelilingnya. Lah mungkin punya anak di mana-mana loh. Tidak diceritakan. Lah iya.
Kita ceritakan. Ya, oke, cukup. Kira-kira teman-teman begitu. Oke, Romo Arya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak Romo Arya untuk 30 menit obrolan ringannya pada malam hari ini, dan Bro Ensis yang kita ingat tadi penutup slide dari Romo Arya. Kalau bisa kita renungkan juga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini, dan mari kita tutup acara obrolan ringan pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh petugasnya. Sudah siap? Oke, silahkan Bu Cici. Pak yang Maha Kasih, kali kami hadir ucap syukur Tuhan, Kau telah memberikan kepada kami contoh-contoh mana Engkau sendiri yang telah hidup menjadi rasul. Dari kami untuk bertobat, mengakui semua dosa-dosa kami, menyesali untuk berbuat lebih baik lagi. Jadikanlah kami seperti Rasul Paulus ya Tuhan, yang selalu berdoa untuk semua orang, untuk siapapun yang membutuhkan doa kami, dan kami berdoa penuh dengan sukacita. Tuhan, begitu banyak yang kami mohon padamu. Kami mohon Engkau yang akan menyempurnakannya sendiri. Melalui Yesus Kristus, kami memohon padamu ya Tuhan. Amin. Mohon berkat Romo. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua, pekerjaan kita, pelayanan kita, karya amal kasih kita, keluarga kita masing-masing, serta komunitas kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Jangan keluar dulu ya. Malam. Thank you semuanya. Thank you. Ya, good Terima night. kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senin. Tim tetap aja. Apa ini Santi? Apa? Untuk si Santi mohon memberi nomor WA ya. Takutnya salah dengan Santi yang lain. Karena di PD banyak yang namanya Santi. Santi Joglo Semar bener nggak San? Atau Santi Nakamura. Nakamura. Santi Nakamura. Santi lagi di Jepang nih. Santi dari Jepang ikut nih Romo. Tim kumpul ya. Ini kumpul. Gus ada di Solo, Gus ada di Solo. Gus di Solo, Santi di Jepang. Iya. Hadiahnya voucher picture di Nakamura. Betul, aku tiket itu. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Izin Romo. pamit. Terima kasih Mo. Terima kasih Romo. Terima kasih panitia. Pamit ya Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih semua yang udah bergabung. Iya, Bu kami Nini, Bu kamu. Oce, Pak Oce. Doanya ya, hadiahnya kita kirim, kita berikan kepada waktu offline.